Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Mulya Kusuma, merupakan mahasiswa jurusan Teknik Kimia Universitas Sriwijaya, yang dimana saya akan memaparkan tentang perancangan pabrik propanol yang akan dirancang. Oke, next untuk data komoditinya, itu nama dagang produknya itu N-propanol, merupakan liquid yang tidak berwarna tentunya, memiliki kegunaan sebagai pelarut dalam industri farmasi. Terus potensi ke depannya itu karena memiliki nilai oktan yang tinggi dapat menjadi sebagai bahan bakar mesin alternatif. Oke, nah bisa teman-teman lihat di sini ada rujukan-rujukan yang saya gunakan untuk merancang pabrik propanol ini. Yang pertama, yang paten utama tentunya itu pada paten 2020 yang saya gunakan. Mengapa yang saya pakai ini? Karena paten ini merupakan paten paling up to date yang saya temukan. Terus teman-teman lihat juga ada yang berwarna biru-biru ini yang merupakan proses yang paling sedikit memakan biaya. Namun teman-teman ketahui bersama bahwa pada sintesa ataupun reaksi biasanya diikuti oleh separasi dan purifikasi yang mendukung sintesa tersebut. Karena itu, saya menggunakan reaksi dan sintesanya juga yang pada tahun pertama. Karena apa? Karena konversinya juga sangat besar, yaitu mencapai 85%, jika dibandingkan dengan rujukan paten yang pertama atau jurnal yang pertama, itu hanya sekitar 79% saja. Dan pada feed treatment separasi dan product treatment purifikasinya juga memiliki biaya yang cukup besar karena energi yang dipakai juga cukup besar, temperaturnya juga cukup besar, dan lama waktunya juga cukup lama. Oleh karena itu saya menggunakan paten utama ini yang pada tahun 2020 karena lebih menguntungkan menurut saya. Oke. Nah, untuk diagram alirnya langsung saja saya jelaskan. Yang pertama itu bahan baku akan memasuki proses filtrasi untuk memisahkan padatan yang tak terpecahkan, karena pada lemak teman-teman ketahui bersama ada kerak-kerak seperti itu ya. Terus itu bakal memasuki proses pencampuran dengan sistem utilitas, yang dimana sistem utilitas yang dimaksud adalah sistem penambahan air. Lalu masuk ke dalam proses pemanasan yang berguna pada mixing proses yang kedua. Karena apa? Kalau misalnya dipanaskan terlebih dahulu materialnya, menyebabkan struktur antar molekulnya itu menjadi lebih renggang, sehingga lebih mudah untuk dicampur. Nah, dan pada pencampuran ini juga akan dicampurkan dengan hidrogen untuk kepentingan reaksi ke depannya. Lalu akan didinginkan karena reaksi kita itu merupakan reaksi penghasil panas, maka akan didingin terlebih dahulu untuk mencegah adanya overheating atau kepanasan. Reaksi mencapai 85% konversi, ada separasi yang dimana untuk memisahkan hidrogen tadi, lalu air dengan menggunakan solvent pelarut toluen. Lalu terakhir untuk unit purifikasi itu akan memisahkan toluen menggunakan N-ampi, sehingga dihasilkanlah produknya, yaitu N-propanol. Lanjut saja teman-teman, ini merupakan data yang saya dapatkan dari BPS, yaitu mencapai 36.282 ton. Ini proyeksi ke depannya itu mencapai 54.705 ton, yang dimana kebutuhan impornya lumayan sangat besar ya teman-teman. Sedangkan untuk kapasitas ekspor Indonesia hanya mencapai 3 ton saja. Dan prediksi ke depannya hanya mencapai 142 ton saja. Sangat-sangat kecil jika dibandingkan dengan kebutuhan di Indonesia kan teman-teman. Maka itu saya akan membuat atau memikirkan bahwa kapasitas produksi propanol pada tahun 2032 itu bisa mencapai 75.000 ton per tahun. Karena apa? Karena data yang saya maksudkan tadi, yaitu kebutuhan propanol di Indonesia itu sangat besar. Belum lagi kemungkinan di 10 tahun mendatang itu bahan bakar alternatif sangat meningkat karena menggantikan bahan bakar fosil seperti batu bara dan sebagainya, minyak bumi juga. Nah, untuk itu saya fix untuk menaruh 75.000 ton per tahun. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan teman-teman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.